Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Umi mau berbagi resep jualan yang paling laris di bulan Ramadan. Teman-teman sudah tahu kan dari bentuknya? Namanya risol mayonnaise atau yang biasa disebut risol mayo. Resep kali ini Umi akan membagikan resep kulit yang anti sobek. Selamat menonton. Pertama-tama kita mau bikin isian mayonaise-nya dulu ya teman-teman. Untuk resepnya udah ada di layar dan juga nanti Umi akan tulis di deskripsi box. Kita iris sosis sesuai dengan selera ya bentuknya. Kalau Umi sih potong dua kemudian potong kecil-kecil. Kemudian kita iris jagung rebus. Lalu kita taruh dalam satu wadah yang bersih dan kita campurkan dengan mayonnaise. Lalu kita tambahkan susu kental manis. Kemudian diaduk rata ya semuanya. Setelah diaduk rata, kita simpan dulu di dalam kulkas agar adonannya tidak berubah warna dan berubah rasa. Kita iris telur, jadi satu telur itu bisa menjadi 10 bagian ya teman-teman. Sekarang kita mau membuat bahan kulit risol anti sobek. Kita masukkan tepung ke dalam wadah yang bersih dan kering, yaitu tepung terigu dan tepung tapioka. Lalu kita tambahkan minyak sayur ke dalam tepung. Kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu kita tambahkan garam dan air. Kita aduk rata ya teman-teman menggunakan sendok hingga butiran-butiran tepungnya itu hancur. Setelah itu adonan kita mixer agar tercampur rata dan kalis. Jadi kita tidak usah menyaringnya teman-teman. Kemudian kita mulai membuat adonan kulitnya. Di sini Umi memakai teflon yang khusus buat kulit risol ya. Kalau ada yang bolong-bolong sedikit, kita tempel dengan adonan. Setelah adonannya kering, kulit risolnya, lalu kita balikan. Teman-teman bisa lihat kan, kulit risolnya itu kering dan tidak menempel dan juga elastis dan tidak mudah sobek. Setelah itu kita mulai membentuk risol segitiga. Teman-teman bisa melihat teknik cara membuat risolnya ya. Di sini kita menggunakan perekat dari tepung terigu yang kita kasih air. Jadi adonannya itu nanti tidak akan sobek ketika kita menggorengnya.
Risol mayones ini bisa kita simpan di dalam kulkas biasa selama 2 atau 3 hari. Tapi kita harus lapisi menggunakan plastik ya teman-teman. Dan di atasnya kita taruh kertas nasi agar butiran airnya itu tidak menetes ke risolnya. Kalau kita taruh di freezer mungkin akan lebih lama lagi ya teman-teman. Ini karena Umi mau menjualnya 2 hari, jadi Umi hanya menaruhnya di dalam kulkas biasa. Dan pada saat kita akan menggorengnya, kita keluarkan 1 jam sebelum menggoreng. Kemudian kita bikin adonan buat lapisannya ya. Teman-teman bisa bikin lapisannya atau hanya menggunakan sisa adonan. Biasanya adonannya kan bersisa, jadi sisa adonan itu bisa gunakan sebagai untuk pelapis risol mayo. Pertama-tama risol mayo kita celupkan ke adonan tepung. Setelah itu kita celupkan lagi ke tepung risolnya. Kita siapkan minyak yang panas di dalam penggorengan. Kemudian kita goreng risol mayo dalam keadaan minyak panas ya. Kalau minyaknya panas, kita hanya menggorengnya itu cuma sebentar, hanya untuk mendapatkan warna kuningnya saja. Risolnya tidak perlu dibolak-balik ya teman-teman. Cukup hanya berubah warna lalu kita balikkan sekali. Setelah warna bawahnya berubah warna lagi, baru risolnya kita angkat. Risol mayo ini tidak Umi bikin pedas ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen jualan pedas, cukup menambahkan saus sambal di dalamnya. Demikianlah resep Umi, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum, jangan lupa notifkan loncengnya ya.